Halo YouTube, jumpa lagi dengan Raista Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman Java. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang collection. Collection merupakan framework yang disediakan oleh Java. Dikenalkan mulai dari Java versi 1,2. Konsep collection ini sebenarnya digunakan untuk menampung sejumlah data dan memanipulasinya. Jika kita sudah belajar sebelumnya tentang konsep array, pada dasarnya ini tidak jauh berbeda dengan array, tetapi memiliki fitur-fitur atau fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan konsep array. Untuk memahami framework collection, saya sudah browsing tentang bagan dan hierarki dari sebuah framework collection. Ini saya dapat dari mainjava.com. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa collection di sini merupakan sebuah interface. Tentunya dia memiliki metode-metode yang abstrak yang belum diimplementasikan. Kemudian di bawahnya ini ada interface yang lain, ada list, ada queue, ada set. Jadi kita lihat bahwa list, queue, dan set ini mewarisi interface collection. Jadi semua metode abstrak yang ada di collection diwarisi oleh interface list, queue, dan set. Nah, masing-masing yang membedakan tentunya memiliki metode-metode abstrak tambahan yang berbeda satu sama lainnya, dan tentunya ini menjadi kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Nah, di bawah interface list, queue, dan set itu tentunya ada kelas, di mana kelas ini fungsinya adalah untuk mengimplementasikan sebuah metode-metode yang ada di interface yang masih abstrak. Nah, contohnya di sini ada array list untuk interface list, kemudian ada kelas link list, vector, stack, dan lain-lain. Nah, jadi ini yang akan kita bahas satu persatu tentang framework collection. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep array list. Jadi kalau teman-teman tahu untuk membuat sebuah array tentunya seperti ini, sama dengan new integer array. Nah, di array tentunya akan error ketika kita tidak menentukan atau menyebutkan datanya atau tidak menentukan jumlah data yang akan ditampung. Misalkan di sini saya buat 5 misal. Tentunya di sini berarti untuk array sendiri saya harus menentukan dari awal berapa data yang akan ditampung. Nah, ini tentunya akan menjadi sulit dan ketika kita ingin menambah data yang ditampung atau membuang data yang telah ada. Nah, berbeda dengan konsep dari collection. Jadi untuk membuat sebuah collection array list, sini saya tinggal menulis collection, sebutkan nama datanya, sebutkan namanya, kemudian new, kemudian di sini array list. Seperti ini. Nah, tentunya di sini ada error karena saya perlu mengimport dari framework java.util. Di sini array list biar tidak bolak-balik saya pakai bintang, jadi semua yang ada di java.util saya import. Kemudian nah ini yang membedakan, saya tidak perlu menambahkan atau menyebutkan berapa data yang ingin ditampung. Jadi saya bisa menambah dan mengurangi data yang ada kapan kita mau. Dia lebih fleksibel. Untuk menambah datanya tinggal data add, kemudian misalkan 100, kemudian data.add, kemudian misalkan 500. Nah, karena saya di sini belum menyebut tipe data, berbeda dengan array, ada kita sebutkan tipe datanya int. Di sini saya belum menyebutkan tipe data, artinya saya bisa menambahkan tipe data atau menampung tipe data yang berupa string. Jadi bisa menggabungkan. Atau saya menambahkan tipe data yang berupa float misalkan seperti ini. Ini tidak akan error. Nah, itu yang membedakan antara collection dengan array. Array harus menentukan jumlah datanya dulu, harus menentukan tipe datanya dulu. Artinya jika tipe datanya di collection tidak kita sebutkan, maka otomatis ini dianggap sebagai tipe datanya objek. Jadi apa aja string, integer, float, double, dan lain-lain
saya bisa tambahkan ke dalam array list. Nah, cara penulisan ini disebut non generic. Ini dikenalkan tadi di versi 1,2. Nah, untuk menampilkan data dari array list ini sendiri, saya bisa menggunakan iterator. Jadi di sini misalkan namanya i sama dengan data.iterator, dan untuk menampilkannya saya tinggal shout i dot next seperti ini. Jadi ketika saya print, sini muncul data yang pertama, ini 100. Jadi kalau saya ingin menampilkan semua datanya, saya tinggal lakukan 4 kali, karena ada 4 seperti ini, 100, 500, tes 4,5. Nah, tentunya selain ada cara lain, yaitu saya bisa menggunakan while. Ini while loop i dot, jika i memiliki hashtag, masih memiliki hashtag, masih memiliki data, maka lakukan atau tampilkan seperti ini. Jadi dengan cukup system.out.print i.next sekali, maka otomatis dia akan menampilkan semuanya. Nah, sekali lagi, ini adalah cara penulisan tipe generik. Selain iterator, saya bisa menggunakan for each sebagaimana di array. Ini saya komentari dulu. Untuk menuliskan for each, di sini saya sebut tipe datanya apa, karena belum ada tipe data in atau string atau apa, saya bisa menulisnya sebagai objek. Di sini misalkan saya buat data, mewakili data, dan saya ingin print data D. Jadi ketika saya tampilkan, hasilnya sama aja. Ini yang disebut sebagai for loop atau for each. Nah, kemudian bagaimana saya ingin menampilkan data tertentu atau integer saja, bukan nggak campuran seperti ini. Nah, ini disebut generic. Cara generic ini dikenalkan mulai dari versi 1,5. Nah, untuk menuliskannya bukan pakai buka kurung tutup kotak, tetapi pakai kurung segitiga seperti ini. Kita bisa menyebutkan di sini tipe datanya integer. Dan kita tidak bisa memasukkan tipe data primitif in misalkan, tapi harus objek dari tipe datanya yaitu integer, dan diakhiri dengan integer seperti ini. Otomatis yang ini error karena ini string bukan integer. Jadi saya harus mengganti, misalkan ini menjadi 300, ini menjadi 800 seperti ini. Jadi ketika kita print, hasilnya sama saja. Nah, kemudian di versi selanjutnya, itu mulai dari versi 1,7, cara generik ini kita dikenalkan lagi, diupdate. Kita tidak perlu menggunakan integer di sini ketika kita sudah menyebutkannya sebelumnya. Jadi ini bisa saya buang, tapi kurung segitiganya kita tidak bisa buang. Nah, ini dikenal dari versi 1,7. Kemudian saya akan menunjukkan fleksibilitas dalam menambah data. Selain kita bisa menambah satu-satu seperti ini, saya bisa nambah data sekaligus. Ini add all. Kemudian misalkan saya punya arrays data, kemudian saya ingin masukkan as list. Di sini metodenya lebih lengkap tentunya. Misalkan saya masukkan 200, kemudian 400, kemudian 700, misalkan 600, dan kita lihat saya ingin menambahkan 100, padahal di sini kita sudah punya 100. Apakah dia mendeteksi double seperti ini atau di print begitu saja? Kita lihat, kita jalankan run. Nah, ini 100, 500, 300, 800 tanpa diurut, dan di sini 100 di print 2 kali. Jadi untuk di array list itu dia tidak peduli dengan duplikat, apapun yang kita masukkan dia akan tampung dan dia akan munculkan.
Kemudian di array list tidak akan mengurutkan dari besar ke kecil. Nanti untuk hal-hal tersebut kita ada metode-metode khusus, dan tentunya ini yang menjadi kekurangan dan kelebihan di masing-masing interface. Atau tadi ada hash list, ada link list, kemudian ada array list, ada set, dan lain-lain. Itu yang membedakan. Salah satunya adalah ini di array list tidak mendeteksi adanya duplikasi. Kemudian selain untuk menampilkan, tentu ada cara untuk membuang. Misalkan di sini saya ingin membuang 100 karena sudah ada. Jadi ketika saya jalankan, maka yang dibuang adalah 100 yang pertama. Nah, 100 yang terakhir masih ada. Jadi kira-kira itu konsep tentang array list. Nanti di video berikutnya kita akan bahas apa saja yang bisa dilakukan di array list. Tapi untuk sementara saya cukupkan sekian. Di sini kita kembali lagi kita belajar tentang konsep penulisan collection dengan metode non generic, ada generic. Kemudian kita tahu bagaimana cara memasukkan data, kemudian memasukkan data sekaligus, membuang data, menampilkan data dengan for each, dan menampilkan data dengan iterator. Jadi lanjutannya seperti apa di array list akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video-video lanjutan. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan share ke yang lainnya atau bantu share. Terima kasih.